Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Ama, di Podcast Jills, podcast yang penuh inspirasi, edukasi, dan hiburan. Baik, hari ini di Podcast Jills kita kedatangan 3 narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa. Siapa-siapakah itu? Nah, mungkin kita langsung saja ya. Perkenalan diri dulu dari ujung kanan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zakia Ananda Burhanuddin. Saya dari Jills Baruga. Oke, biasanya dipanggil Kia ya dari Jills Baruga. Selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Amin Farudin dari Jills Perintis. Oke, ini biasanya dipanggil Ocang ya dari Jills Perintis. Selanjutnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Sasrifa dan saya berasal dari Jills Perintis. Oke, dari Jills Perintis juga biasa dipanggil Anca ya. Oke, jadi ketiga bintang tamu kita hari ini kan sangat luar biasa. Luar biasa bagaimana, Kak? Nah, akan saya bahas satu-satu. Saya mungkin mulai dari Kia ya. Kia ini sebenarnya kalau di Jills, di angkatannya ini itu sudah sangat terkenal ya. Terkenal dunia akhirat di Jills. Kenapa bisa? Karena Kia merupakan duta pendidikan ya dari cabang Bukit Baruga. Ya, dari cabang Baruga. Nah, tapi selain sebagai duta pendidikan, ternyata Kia ini juga sangat amat berprestasi. Bukan cuma prestasi dunia, Besti, tapi prestasi akhirat. Apakah itu? Sekarang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di mana, Kia? Fakultas Kedokteran Unhas. Iya, Fakultas Kedokteran Unhas. Tapi yang harus teman-teman tahu, ternyata Kia ini juga adalah seorang hafizah. Jadi Kia ini ternyata sudah mulai menghafal Quran itu dari kelas 5 SD ya. Tadi sempat di belakang Kia menyampaikan. Dan itulah yang menjadi kehebatannya Kia. Jadi di samping belajar mata pelajaran umum, ternyata dia masih punya waktu untuk menghafal. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kia, kalau boleh tahu, Kia bimbel di Jills sejak kapan? Pernah pas kelas 3 SMP, terus berhenti, lanjutnya kelas 3 SMA. Oh, jadi waktu itu ini ya kayak bimbelnya itu bimbel hanya untuk persiapan ujian nasional waktu itu ya, Kia. Iya. Ya, jadi kayak kita kan kalau di Jills itu ada memang kelas-kelas khusus untuk persiapan kayak ujian nasional, ujian sekolah, sampai ujian kayak UTBK dan sebagainya. Berarti waktu itu Kia bimbel khusus kelas 3 SMP persiapan ujian nasional. Nah, kemudian lanjut lagi bimbel di kelas 3 SMA untuk persiapan ujian UTBK. Karena sudah tidak ada ujian nasional ya, adanya ujian sekolah sama UTBK. Iya. Nah, Kia, kalau menurutnya Kia, yang Kia rasa kayak cukup nggak waktu yang Kia punya untuk mempersiapkan diri itu? Karena kan Kia cuma punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri di UTBK-nya. Apakah Kia merasa cukup dengan 1 tahun itu? Sebenarnya kalau dipikir sebelum mulai itu kayak awalnya tidak bisa, kayak aduh materi yang sebenarnya dari kelas 1 SMA itu harus digabung semua untuk materi UTBK. Awalnya nggak bisa, tapi lama-lama dijalani, mulai dipelajari satu-satu, meskipun kadang ya kayak aduh susah, nggak bisa, tapi dari sekitar juga banyak penyemangat, support, dan dengan atas bantuan Tuhan juga dari Allah SWT akhirnya alhamdulillah bisa. Oh ya, tapi sebelumnya begini Kia, saya mau tanya, memang dokter ini adalah cita-cita sejak kecil atau mungkin kayak ini ya, kemauan orang tua? Enggak, dari sejak kecil. Dari pertama tahu kalau cita-cita itu ada, saya sudah langsung. Dari pertama tahu kalau cita-cita itu ada ya, eksis di dunia ini, Kia sudah bercita-cita menjadi dokter ya? Atau mungkin kayak memang terinspirasi dari kedua orang tua ya? Iya, sebenarnya lebih ke terinspirasi karena kebetulan orang tua juga dokter dan kadang suka ikut pergi. Oh, suka ikut kayak ke klinik, ya, mungkin ke rumah sakit gitu ya? Terus periksa orang, kadang lihat. Tapi sebenarnya juga kan kesembuhan dari Tuhan, dari Allah. Tapi kita sebagai perantara ya. Ada bahagia tersendiri bisa membantu orang. Oke. Nah, Kia, kan Kia ini bukan cuma sekolah umum, tapi Kia juga menghafal. Bagaimana nih caranya Kia untuk mengimbangi antara belajar di sekolah, kemudian menghafal, belum lagi harus ikut bimbingan di kelas 3 untuk persiapan UTBK. Berarti kan kayak waktunya betul-betul tidak ada waktu yang terbuang sia-sia begitu, Kia. Mungkin waktu untuk me time-nya mungkin jadi berkurang atau bagaimana? Bagaimana caranya Kia mengimbangi itu? Sebenarnya sih lebih ke karena punya jadwal.
Jadi Oh, pagi iya. itu buat menghafal, terus sebenarnya sih bisa sampai siang, terus tapi semenjak intensif kan siang itu sampai malam kan di JILS Ah, seharian. Nah di situ awalnya sempat kayak aduh capek, nggak kuat gitu. Tapi setelah orang tua juga kasih support, katanya kalau kata mama, aduh Quran nggak boleh ditinggali gitu. Iya, Masya Allah. Quran itu mempermudah gitu. Mm. Tapi awalnya sempat bingung, aduh menghafal, belajar, belum lagi latihan soal, tapi semakin di dalam semakin ngerti, aduh Quran ternyata memudahkan gitu. Ternyata dengan menghabiskan banyak waktu di Quran itu tidak mempersempit waktu belajar, malah memudahkan. Oh iya, malah yang saya dengar kalau misalnya kayak penghafal Quran itu untuk hafalan lain jadi lebih mudah ya, begitu ya yang Kia rasakan? Ya mungkin karena terbiasa menghafal. Iya, terbiasa menghafal juga. menghafal, jadi kayak lebih unggul di hafalan-hafalan, kayak lebih mudah begitu. Sekali kayak wah langsung gampang banget. Iya, jadi kayak apa ya, semacam kayak sugesti karena kita Kia menghafal Quran hampir tiap hari. Akhirnya untuk menghafal pelajaran juga kayaknya berasa kayak mudah begitu, sesuatu hal yang mudah begitu bagi Kia ya. Oke, kita melangkah ke narasumber berikutnya, ke bintang tamu selanjutnya, yaitu adalah Ochang. Nah, Ochang, begini, karena Ochang ini kan merupakan siswa alumni di JILS, ya, betul Ochang? Iya. Oke. Kemudian di tahun pertama itu juga memilih pilihan jurusan yang sama ya. Jadi pilihan pertamanya FK, kemudian pilihan keduanya adalah FKG, dan di satu kampus yang sama, Unhas, betul Ya, Ochang? betul. Ya, jadi ternyata Ochang ini kayak dari tahun pertamanya betul-betul sudah niatnya tuh sudah betul-betul mentok di FK atau FKG Unhas ya, tidak bergeser sama sekali begitu. Nah, kemudian pada saat akhirnya Ochang tidak lulus di tahun pertama, apakah memang langsung memutuskan untuk gap year, nih nggak lulus SBT di tahun pertamanya, apakah langsung memutuskan untuk gap year atau kayak masih ada berusaha dulu untuk jalur mandiri atau ke swasta begitu Ochang? Sedikit cerita Kak. Iya. Pas pengumuman SBMPTN tahun 2021 itu sebenarnya memang saya tidak yakin bisa lulus karena kenapa? saya tahu kemampuan diriku waktu itu Kak. Oh, iya. Terus tapi saya juga nyesek rasanya lah waktunya tidak lulus. Iya. Jadi lihat pengumuman saya tidak lulus, naik ke kamar, tutup muka pakai bantal. Oh, sedih. Saya pernah rasa itu Ochang. Nggak apa-apa. Tidak lama Terus? ketiduran. Pas tidur. Ketiduran oke. Oke, ternyata ini cerita humor ya. Pas bangun, saya harus mengikhlaskan lah. Iya. Bahwa saya tidak lulus. Tapi karena saya tidak lulus itu bukan berarti perjalanan saya sudah selesai. Betul, bukan akhir dunia ya. Oke, lanjut. Jadi saya setidaknya mencoba daftar di Mandiri Unhas. Oke. Tapi mungkin rezekinya bukan di situ. Setelah daftar Mandiri Unhas tidak lulus lagi, sudah ada kepikiran mau daftar swasta. Tapi kalau daftar di swasta, orang tua menyarankan tidak usah ambil kedokteran. Jadi saya kembali berpikir, jadi kalau misalnya saya kuliah di swasta, terus bukan yang saya mau, jadi kayak percuma. Jadi sebenarnya dari dalam diri sudah mau jadi dokter. Kalau misalnya kuliah di jurusan yang bukan kedokteran, jadi kayak percuma Kak. Jadi akhirnya dengan masukan dari kakak juga bilang kalau gap year itu lebih bagus, persiapannya nanti lebih mantap. Jadi saya memutuskan untuk gap year. Oke, berarti Ochang ini kasusnya sama dengan Kia ya. Maksudnya memang dari dulu sejak kecil sudah mencita-citakan menjadi dokter. Dan kayaknya betul-betul tuh niatnya memang harus masuk kedokteran kayak gitu. Iya. Nah, kemudian ternyata Ochang juga terinspirasi untuk gap year dari kakaknya. Kakaknya di tahun pertama sempat lulus SB atau bagaimana, Ochang? Kalau kakak itu tahun pertama 2019 dia sempat lulus SBMPTN farmasi Unhas. Jurusan farmasi. Kemudian di tahun kedua? Kemudian tahun kedua dia lanjut di Fakultas Kedokteran Unhas, lulus juga jalur SBMPTN. Oke, jadi lulus jalur SBMPTN lagi di tahun kedua di jurusan yang memang diinginkan oleh kakaknya, kedokteran. Nah, jadi itu yang sedikit menjadi mungkin inspirasinya Ochang ya. Jadi kayak terinspirasi juga sama kakaknya begitu. Oke, siswa JILS juga kakaknya waktu itu? Iya, sama-sama berarti tahun lalunya berarti Ochang. Tahun lalunya kakaknya alumni JILS, kemudian Ochang ikut lagi kelas alumni JILS di tahun berikutnya. Oke, nah selama gap year 1 tahun itu apa yang Ochang lakukan? Mungkin kayak ini bisa menjadi semacam tips-tips buat adik-adik yang mau mencoba untuk gap year. Kayak apa sih yang Ochang lakukan selama 1 tahun itu? Kalau boleh jujur waktu gap year itu waktu untuk tidur, main sama teman itu kayak kurang Kurang ya.
itu hari kayaknya sempat saya cuman tidur beberapa jam karena kan bimbel waktu super intensif itu masuknya jam 7 sampai jam 12. Iya. Pulang dari bimbel ke rumah belajar lagi. Belajar sampai sore, habis maghrib belajar lagi. Biasanya yang habis maghrib itu belajar sampainya tengah malam. Nah, di situ biasanya tidur jam 2 lah. Jam 2 bangun lagi jam 5, jam 6. Terus sudah bangun jam 6 bangun sholat. Tidak tidur lagi tuh Kak. Karena kalau tidur takutnya tidak datang bimbel karena masuknya jam 7. Jadi mungkin kalau ditanya kegiatan selama gap year hanya belajar dan belajar. Mungkin itu Kak. Selain dari yang lain ya kayak ibadah, makan, mandi. Terus ini kalau gap year kan itu pasti kayak ada ini ya, mungkin kayak stigma atau mungkin kayak perkataan dari tante-tante julid, netizen julid yang mungkin kayak menyakitkan hati. Ochang pernah nggak kayak mengalami itu dan bagaimana caranya Ochang mengatasinya? Sebenarnya pernyataan seperti itu tidak bisa dihindari untuk siswa yang gap year. Iya. Karena pasti kita akan mendapat pernyataan seperti itu. Atau mungkin kayak pertanyaan pada saat lebaran ya, kuliah di mana sekarang, kayak begitu. Ya seperti itu Kak. Tapi sebenarnya itu tidak menyakiti hati untuk saya. Tapi cuman saya tidak enak untuk mendengarnya tuh. Iya. Jadi sempat pas Idul Fitri yang kemarin ini saya bilang di keluarga, kita lebarannya nggak usah di kampung, lebarannya di sini saja. Karena takut dapat pertanyaan seperti itu. Tapi setelah berpikir mungkin dengan saya kesana banyak keluarga yang mendoakan, jadi akhirnya saya lebaran di kampung dan akhirnya bisa lulus. Mungkin juga berkat doa keluarga semua. Berarti lebaran berikutnya sudah ada jawabannya, Ochang. Alhamdulillah tante di FK Unhas gitu. Dan saya pernah dengar quotes begini, dia bilang jangan pernah hidup di atas kata-katanya orang. Jadi kayak apapun yang orang katakan ya kayak bodo amat saja toh, jalani saja apa yang menjadi kayak tujuan-tujuanmu gitu, tujuan-tujuan hidupmu. Oke, kita melangkah ke bukan netizen, narasumber alias bintang tamu berikutnya, Anca. Hai Anca. Oke, Anca ini unik sekali Besti. Wow, di sini Anca ini adalah makhluk hidup terunik di Jels saat ini, ya. Karena dia dengan luar biasanya mendaftar 12 kampus memang Anca atau lebih. Lebih. Jadi netizen, saya akan menyebutkan dulu nih Anca lulus di mana saja dengan jalur apa saja ya Anca. Sebenarnya lebih dari 12 Anca cuman yang alhamdulillah dilulusi ada 12 kampus dengan 12 jurusan yang berbeda. Yang pertama ilmu komputer Unhas, ini jalur SBMPTN. Kemudian yang kedua teknik elektro UGM, jalur PBUB. Jalur prestasi. Prestasi, oke. Yang ketiga teknik informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu jalur undangan. Jalur SNMPN. Oke. Jalur undangan. Oke, yang berikutnya hubungan internasional Undip. Kalau itu jalur prestasi juga yang Undip. Wow, jalur prestasi, sangat berprestasi. Oke. Yang kelima teknik informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Kalau itu khusus untuk Unimus itu jalur rapor. Jalur rapor, oke. Kemudian yang keenam teknik biomedis Telkom University. Kalau khusus untuk Telkom University itu pakai jalur beasiswa. Jalur beasiswa, wow. Sayang sekali harus dilepas. Oke, berikutnya ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Sama dengan Telkom tadi jalur beasiswa juga. Ini di mana ini? Kalau ini di Jawa. Berikutnya ilmu komunikasi Universitas Tarumanegara. Ya sama juga jalur lewat Kuiper Scholarship. Oke, berikutnya pendidikan dokter. Wow, sebenarnya dia mahasiswa FK juga nih. Ya. Cuman dia menolak FK, bayangkan nih. Menolak FK. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Iya. Kalau ini jalur tes. Jalur tes. Oke, berarti ke sana? Tidak ya, offline. Online. Ya, tesnya ini lebih ke online. Terus ada juga prestasi-prestasi yang prestasi yang dikirim. Iya, oke. Kemudian berikutnya adalah Information Technology dari Presiden University. Nah, untuk Presiden University ini juga pakai jalur beasiswa. Beasiswa. Ya. Jadi kayak full selama kuliah itu sebenarnya bisa dapat 75%. Kalau yang beasiswa dari Telkom tadi? Yang full ini. Full. Ya. Oke, berikutnya adalah manajemen perhotelan Politeknik Internasional Bali. Kalau ini jalur prestasi. Prestasi, oke. Yang terakhir Medical and Health Science dari Oxford.
University? Kalau ini pakai program dari International Pioneer Young Youth Assemble. Setelah seleksi yang panjang mulai dari tes bahasa Inggris, tes wawancara, tes verbal, dan banyak tes yang lain seperti tes esai. Akhirnya saya dapat partial funded ke Oxford University di jurusan Medical and Health Science. Kalau Medical and Health Science itu kayak bagaimana jurusannya kalau di Indonesia? Atau tidak Kedokteran. ada? Kedokteran sebenarnya? Iya. Di Oxford? Iya. Oke. Yang menjadi pertanyaan besar adalah jurusan apa yang Anda ambil? Ilmu komputer UNHAS. Mengapa mengambil UNHAS? Mengapa tidak mengambil mungkin yang Oxford, atau mungkin ini deh minimal banget misalnya Telkomnya diambil? Kalau untuk Oxford itu sendiri sebenarnya bukan sebagai mahasiswa full, tapi sebagai exchange, pertukaran saja. Jadi sebagai visiting student. Jadi maksudnya kayak harus kok kuliah kedokteran dulu gitu? Tidak, lebih ke bisa diambil sebagai sertifikasi, bilang setelah belajar di universitas itu. Oke. Oh, iya. Tapi maksudnya kalau misal nih kayak bisa juga kayak dari universitas lain di Indonesia terus langsung bisa. Exchange begitu? Iya, bisa. Tapi tidak harus jurusan yang sama toh? Iya. Berarti harus ambil kedokteran. Bisa juga jurusan lain karena bisa disuruh pilih majornya. Banyak major yang bisa dipilih mulai dari teknologi, sains, yang kedokteran tadi. Oke. Apa alasan besar dibalik tidak ke luar negerinya atau tidak ke Jawanya Anca ini? Karena maksudnya rata-rata yang ini ya jurusan yang kampus yang kuliah yang Anca lulusi itu adanya di Jawa begitu. Kenapa tidak memilih misalnya Telkom, UGM, atau apa tadi tuh yang Presiden University, atau bahkan ke luar negeri? Kenapa Anca akhirnya memilih ya udah deh di UNHAS saja begitu? Sebenarnya untuk memilih UNHAS itu sendiri banyak sekali pertimbangan karena dari jurusan-jurusan yang saya lulusi juga lumayan, prospek kerjanya juga lumayan luas. Tapi kembali lagi dari kedua orang tua lagi bahwa bilang kalau mending UNHAS saja karena lebih dekat dengan orang tua dan segala macamnya. Dan apalagi kalau di Jawa itu biaya hidupnya juga tinggi daripada di Makassar. Jadi apalagi ke luar negeri. Belum lagi kalau misalkan walaupun memang beasiswa di akademik, tapi kan biaya hidup tetap ditanggung sendiri. Jadi iya betul. Selaku pertimbangan tersendiri untuk bisa memilih Universitas Hasanuddin. Oke, mungkin juga ini ya pertimbangan karena Anca berapa bersaudara? Saya dua bersaudara dan mungkin orang tuanya tidak mau jauh dari anak-anaknya begitu. Anca anak keberapa? Anak pertama yang tanggung jawabnya tinggi pasti. Oke. Nah, berikutnya mungkin saya mau tanyakan tentang ini ya ke Kia. Kia kan lulusnya di UNHAS itu jalur apa, Kia? Jalur mandiri. Ya mungkin teman-teman ada yang bilang di sini, jalur mandiri. Jalur mandiri itu sangat susah lulusnya. Maksudnya begini, UNHAS itu kayak fakultas kedokteran itu peminatnya kan sangat banyak. Toh kita tahu bahwa sangat banyak. Orang pintar di Indonesia juga banyak. Tapi untuk lulus pun itu susah. Jadi kayak jangankan jalur SBMPTN, mandiri pun susah sekali untuk lulus begitu. Dan Kia sempat curhat katanya betul-betul nggak nyangka akhirnya bisa lulus ya di jalur mandiri. Tapi saya mau tanyakan ini Kia, sebelum akhirnya Kia kayak memutuskan tidak lulus SB, langkah apa yang akan saya ambil selanjutnya? Apakah ada kayak peran mungkin dari kayak kakak-kakak tentor konsultannya seperti itu? Kia. Kalau dari kakak-kakak tentor ada yang suka mensupport. Kayak misalnya kalau gagal itu kan maksudnya masih banyak cara lain gitu. Kadang ada kakak tentor yang sempat bilang sama saya, katanya gini, lebih baik kita berusaha sekarang, kayak berusaha mati-matian istilahnya, tapi urusan hasilnya itu belakangan. Jadi kayak setidaknya nanti kalau memang takdir atau rezekinya belum di situ atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu tidak ada perasaan aduh seandainya saya belajar lebih giat, seandainya tidak ada perasaan yang kayak penyesalan gitu, penyesalan karena kita sudah berusaha. Untuk Kia sendiri, kalau Ocang memang UNHAS itu tujuannya ya, memang menargetkan kampus hanya UNHAS gitu. Kalau Kia bagaimana? Apakah masih mau mencoba lagi di tahun depan? Karena kan Kia ini masih tahun pertama. Apakah masih mau mencoba di tahun depan dengan kampus yang berbeda? Atau memang UNHAS adalah tujuannya memang? Sebenarnya UNHAS memang tujuan. Oh iya. Memang tujuan karena kan Papa juga
alumni sana. Alumni di sana, jadi kayak lebih mengenang di sana gitu. Oh, Masya Allah ya. Like like father ya. Oke, kalau Anca sendiri masih mau mencoba mungkin di tahun depan, apalagi Anca ini kan kalau saya lihat banyak prestasinya ya. Siapa tahu orang tuanya terbuka pikirannya untuk mengizinkan Anca tahun depan mencoba ke luar negeri atau luar planet, maksudnya luar Sulsel, mungkin ke Jawa begitu. Mungkin kalau misalnya di akhir-akhir pendaftaran SBMPTN, mungkin kalau diberikan restu untuk bisa keluar, mungkin mendaftar lagi kalau misalnya dapat restu ya, dapat izin dari orang. Masya Allah sekali nih Anca ya. Untuk Kia sama Anca, kalau misal nih seandainya toh tahun ini ada kemungkinan terburuk kalian tidak lulus dimanapun, di kampus negeri tentunya toh, apakah kalian akan memilih untuk kuliah di swasta saja atau lebih memilih untuk gap year sama seperti yang Ochang lakukan? Kalau dari Kia dulu deh. Sebenarnya sih ada sedikit rencana saran dari orang tua juga buat daftar di swasta, tapi saya kayaknya lebih cenderung ke gap year karena lebih kejar SBMPTN. Oke, lebih kejar SBMPTN dan kampus negerinya ya. Kalau Anca sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri dengan beberapa pertimbangan mungkin saya akan semi gap, Kak. Jadi saya masuk kuliah swasta dulu dengan jurusan yang saya minati. Setelah 1 tahun kemudian, dan dengan kuliah di swasta tetap saya belajar di untuk SBMPTN tahun ke depannya. Jadi setelah tes lagi, saya tes SBMPTN lagi, dan kalau misalkan alhamdulillah lolos di SBMPTN, saya akhirnya mengambil SBMPTN tersebut. Oh, oke. Berarti kalau Anca sendiri masih masih memilih untuk kuliah saja dulu sambil mempersiapkan diri lagi. Tapi kalau Kia mungkin keputusannya akan sama dengan Ochang. Dia akan memilih untuk gap year, kayak mempersiapkan diri betul-betul hanya untuk tahun depannya lagi. Tapi sebenarnya kan tidak masalah, karena di JILS pun itu banyak yang mencoba sampai di tahun ketiga. Bahkan ada sebenarnya siswanya kita dulu itu yang dia di tahun pertama, tahun kedua lulus SB, tapi bukan pilihan pertamanya, bukan FK yang dia lulusi. Jadi akhirnya mencoba lagi sampai tahun ketiga. Jadi dia 2 tahun gap year. Dan sekarang ini sudah lagi masa penyelesaian studi di kedokteran Undip. Terakhir, adakah kayak kesan-kesan mungkin yang bisa kalian share di sini buat adik-adik, buat teman-temannya selama kalian bimbingan di JILS? Karena kan kalian semua adalah siswa JILS dan pasti pernah mengalami yang namanya midnight, UK. Bagaimana sih suka dukanya belajar di JILS begitu? Mungkin dari siapa ya? Siapa duluan? Ochang, silakan. Sedikit pesan dulu untuk anak kelas 3 SMA atau yang lagi gap year. Tetap semangat, terus berusaha, karena Tuhan tahu kalau hambanya berusaha pasti Tuhan akan meluluskan hambanya. Masya Allah. Dan Tuhan juga tahu kalau misalnya hambanya ini tidak berjuang, pasti Tuhan tidak akan meluluskannya, karena Tuhan pasti tahu kalau di dalam kita tidak mampu. Jadi tetap berusaha. Terus kalau misalnya sudah berusaha dan akhirnya belum rezeki, mungkin Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik buat kita. Dan mungkin itu bukan melalui SBMPTN atau dari mandiri, mungkin ada melalui jalur-jalur yang lain. Dan kalau untuk kesan-kesan selama bimbel di JILS, sedikit info, saya di JILS bimbelnya sudah 2 tahun dari kelas 3 SMA dan gap year ambil kelas alumni. Kesan yang saya dapatkan itu kita mendapatkan lingkungan yang sangat mendukung. Contohnya seperti teman kelas saya kemarin. Dalam satu kelas itu kita setelah selesai belajar 2 jam, kita tidak pulang. Tetap lanjut belajar. Luar biasa. Ada 1 orang yang mengajar dan memberikan soal, kita semua yang lain mendengarkan penjelasan. Setiap hari begitu, ganti-ganti setiap mata pelajaran. Mungkin hari Senin biologi, besok mapel yang lain. Itu berjalan sampai mau UTBK. Dan di JILS juga itu kita bisa mendapat tentor-tentor yang asik. Kita itu belajar di kelas, bagaimana ya? Kayak diajar sama kakak ya? Ya, seperti keluarga lah. Sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga JILS. Masya Allah, terharu aku Besti. Dan mungkin juga di JILS itu kita belajarnya santai tapi tetap serius. Nah itulah yang
yang paling saya banggakan dari Jils, belajar santai tapi serius. Jadi pelajarannya itu enak masuk, enak ditangkap. Iya, betul. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Coach. Aduh, aku terharu Besti. Ya lanjut, siapa yang mau selanjutnya mungkin? Anca. Mungkin dari kesan dulu bimbel di Jils. Berhubungan saya mendaftar di Jils itu pada bulan Desember 2021 yang berhubungan H-2 bulan sebelum SNMPTN. Jadi saya mendaftar di jalur kelas reguler Jils khususnya di kelas P2. Nah, di kelas ini saya mendapat jadwal belajar yang sangat mendukung karena jadwalnya itu dilakukan pada saat sore-sore. Apalagi pada saat itu kita masih sibuk-sibuknya mempersiapkan segala macam berkas-berkas kelulusan maupun berkas-berkas yang diperlukan untuk lulus dari sekolah atau sekolah menengah atas yang kita jalankan. Masih hektik lah ya. Masih hektik. Dengan itu. Ya. Terus setelah itu untuk mengenai kesannya mungkin dari program-program Jils seperti Midnight dan UK yang sangat luar biasa sekali. Iya, betul. Apalagi dengan pada saat kita setelah masuk ingin mendekat-dekati hari HUTBK itu sudah semakin super intensif lagi. Nah, dengan ini kita bisa terpacu untuk terus belajar, latihan-latihan soal, dan kita bisa selalu bisa meminta apabila kelas tambahan kepada tentor apabila tentor apabila berkenan sukarela untuk memberikan kelas tambahan. Bahkan pada saat saya les kemarin bimbel di Jils Perintis, saya bahkan minta tambahan itu sampai jam 11 di Jils. Nah, jadi satu kelas kami itu sudah kesepakatan sama kakak tentor. Jadi kita chat dulu kakaknya bilang bisa tidak kelas tambahan setelah kelas biasa yang dari sore sampai jam 8. Dan kakaknya bersedia. Ya, kakaknya bersedia dan kita mulai belajar dari setelah kelas itu sampai waktu yang ditentukan. Dan itu bisa dibilang sebagai acuan kita untuk belajar lagi ke depannya, karena saya juga termasuk orang yang butuh motivasi untuk belajar. Butuh motivasi untuk belajar karena kalau di rumah saja itu bisa dibilang motivasi belajar saya itu agak-agak kurang. Iya, betul. Kurang mendukung ya kalau lingkungannya di rumah. Sementara kalau kita di Jils kan ke-trigger sama teman-teman. Jadi dengan saya belajar atau bimbel di Jils itu bisa memacu lah keinginan untuk belajar. Betul. Dan untuk pesan-pesan teman-teman sekalian, mungkin untuk kelas 3 SMA, pesan saya itu dalam pemilihan jurusan itu mungkin yang pertama, kalau misalkan teman-teman ini orangnya idealis, ini bisa teman-teman berikan memilih jurusan yang paling teman-teman inginkan, tetapi jangan lupa untuk tetap bersikap realistis. Karena apabila teman-teman sekalian tetap bersikap idealis, maka bisa saja apa yang teman-teman inginkan itu apabila tidak tercapai, teman-teman itu tangan kosong. Karena itulah teman-teman harus bersikap siapkan backup plan A, B, C, D, E. Karena teman-teman sekarang ini banyak sekali saingannya. Karena tahun ini saja ini SBMPTN ini pendaftarnya hampir 800 ribuan dan yang diterima cuma 100 ribuan saja. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman harus dari sekarang mempersiapkan diri, menyusun strategi dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Oke, aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Anca. Oke, terakhir Kia. Kalau dari saya mungkin kesan dan pesannya mungkin agak mirip-mirip dengan teman-teman. Iya. Di Jils itu saya lumayan bahkan sangat banyak dapat bantuan mulai dari belajar. Jadi ilmunya itu dapat buat kakak-kakak tentornya yang setiap saat standby. Saya biasa chat tengah malam kalau kerja soal terus biar sampai setengah 12. Ya kan itu salah satu fasilitas yang diberikan dari Jils. Jadi kayak 24 jam bisa meneror tentornya ya. Kadang kayak kurang enak gitu chat tengah malam, tapi penasaran juga sama soalnya, jadi chat. Tapi alhamdulillah kakak-kakak semua merespon dengan baik. Dan alhamdulillah itu sih yang unggulnya dari Jils, ilmunya dapat dan suasana. Kebetulan saya juga tipe yang bisa masuk itu kalau asik gitu, bisa masuk ilmunya kalau asik dan tidak menegangkan tegang, ya, tidak tegang, santai. Jadi alhamdulillah bisa baik, bisa sampai ke tujuan saya. Iya, alhamdulillah. Berarti kalian ini ya, hampir tiap malam dulu yang menjelang UTBK itu diserang dengan UK, Midnight. Ada mungkin yang mau bagi pengalaman UK atau Midnight-nya? Kalau mungkin dari saya, pengalaman Midnight itu yang paling seru saat tidur barengnya lah Kak.
Oh, tidur bareng ya. Seperti kan kalau misalnya di perintis ini kita tidur bareng di ballroom. Iya, di ballroom. Situ semua tidur di karpet seperti sama teman-teman. Iya, betul Kak. Jadi pasti ini teman-temannya kayak berkesan sekali, tidak bisa dilupa ya teman-teman kelasnya di Jules. Apalagi satu kelas lulus semua ya. Iya, betul Kak. Alhamdulillah. Atau ini mungkin ya yang kayak ada midnight besok pagi harus masuk lagi. Ya saya juga pernah rasa ya karena saya juga mantan siswa Jules. Ini pesan buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin kayak saya menghafal, saran saya itu jangan ditinggalkan, harus dipacu, harus imbang gitu, karena insya Allah yang kalian lakukan itu akan memudahkan, bukan malah mempersempit, bukan malah mempersusah, karena pesan mama saya juga, kapan kita kejar akhirat itu insya Allah dunianya ikut sendiri. Iya betul sekali Besti. Saya mau merangkum sedikit beberapa hal dari ketiga narasumber hari ini, ketiga bintang tamu kita kali ini. Yang pertama mungkin dari Kia ini kan adalah seorang hafizah yang alhamdulillah lulus di FK Unhas yang menjadi tujuannya. Itu tadi kalau Kia dia bilang jangan pernah tinggalkan Al-Quran kalau memang kamu juga berniat untuk menghafal ya, karena menghafal Al-Quran itu tidak mempersulit, malah itu akan menjadi jalan untuk memudahkan, karena ketika mengejar akhirat maka dunia pun akan ikut ya Kia. Kalau dari Ocang yang bisa saya ambil, kesuksesan itu milik mereka yang siap. Jadi kalau misal kamu merasa di tahun pertama belum siap, ya jangan menjadi batu sandungan, tapi justru itu menjadi langkah awal untuk dirimu mempersiapkan diri lagi untuk tahun depannya mencoba lagi, tapi dengan kesiapan yang berbeda. Jadi kayak tidak mungkin sesuatu itu dibebankan ke kita nih menjadi mahasiswa kedokteran, tapi kalau kita tidak siap, nah Ocang ini mempersiapkan diri dan memang dia fokus dengan tujuannya untuk menjadi dokter kayak begitu. Dan mungkin ini juga ya Ocang, kayak kalau memang dari awal tujuanmu memang mau menjadi dokter, ya jangan mengambil jurusan lain yang kira-kira nanti ternyata kok akan setengah-setengah untuk jalani. Jadi mending ambil yang menjadi tujuanmu kayak gitu. Dan kalau dari Anca yang bisa saya tangkap adalah kalau Anca ini mengambil semua peluang yang ada, mencoba semua alternatif yang ada. Jangan hanya bergantung ke satu jalur saja. Jadi Anca ini mendaftar puluhan jalur dan alhamdulillahnya tembus di 12 jalur, 12 kampus berbeda kayak gitu. Lebih baik pusing memilih karena terlalu banyak dilulusi, mau kuliah di mana, sebanyak yang dilulusi, dibanding menangis karena tidak lulus misalnya di SBMPTN karena hanya berharap di SBMPTN saja kayak begitu ya Anca ya. Oke, terima kasih banyak guys untuk waktunya dan sukses semua kuliahnya ya. Jadi dokter-dokter yang bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Anca bisa menjadi programmer hebat masa depan. Gabung di itu Anonymous. Ya nah Anca nah, oke. Ya nanti kau kehubungi kalau ada ini masalah-masalah. Oke guys, sekian dulu podcast hari ini. Semoga kalian bisa mengambil banyak hikmah, banyak manfaat dari apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.